Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan kita, dan tidak ada contoh yang paling fenomenal, yang paling hebat selain ketika Rasul masuk ke Mekah, melihat orang-orang yang jahat kepada beliau, lalu kemudian mereka semua ketakutan, takut dibalas oleh Nabi. Ada dilihat oleh Nabi orang yang dulu pada saat Rasul sujud di samping Ka'bah, dia ambil isi perut onta, ditumpah ke kepala Rasul, ada di situ. Ada orang yang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jalan di kota Mekah, di antara ganggang, dia berniat untuk melempar batu untuk memecahkan kepala Nabi, membunuh Rasul. Ada juga. Pada saat mereka semua khawatir dan resah akan pembalasan, Rasul SAW sampaikan, aqulu kama qala Yusufu li ikhwaniti la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum idhabu fa antumut tulaqa. Kata Rasulullah SAW, bapak-bapak ibu yang selama ini benci sama saya, bapak ibu yang selama ini memusuhi saya, bapak ibu yang selama ini tidak henti-hentinya berusaha mencelakakan saya hari ini mengucapkan seperti yang Yusuf sampaikan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang bermufakat melempar Yusuf ke dalam sumur, yang menyebabkan Nabi Yusuf terlunta-lunta sekian belas tahun. Kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Wahai saudara-saudaraku semua, la tasriba alaikumul yaum, sudah tidak ada celaan kepada kalian, udah saya maafin. Yaghfirullahu lakum, saya maafin, dengan kemaafan saya Allah insya Allah akan maafkan. Karena hubungan sesama manusia itu tidak bisa diistighfarkan saja. Hubungan kepada manusia itu, kalau ada yang salah harus dimaafkan dulu, baru bisa diampuni oleh Allah. Maka kata Rasul, idhabu fa antumut tulaqa. Wahai orang-orang Quraisy, sekarang silahkan balik ke rumah masing-masing, kalian bebas. Tidak ada yang diberikan pembalasan. Itulah teladan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Itu terhadap orang yang sangat benci kepada beliau, yang bahkan hendak mencelakakan beliau. Maka untuk kita semua sebagai warga, ini umat Islam kita semua, dari manapun ini, kita ini bagian dari min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita adalah bagian min umat yang ada di Indonesia ini, umat Indonesia ini. Kita bagian dari umat Islam, bagian dari satu bangsa yang besar ini. Saya mengajak kita semua, mari kita hidupkan, kokohkan kembali semangat persahabatan dan persaudaraan di antara kita. Shadaqah wal ukhuwah. Insya Allah, kalau kita terbiasa untuk bersegera mengokohkan persahabatan dan persaudaraan pada saat lemah ikatan itu, maka insya Allah Indonesia ini akan semakin kuat. Umat Islam kita juga, sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi, ada banyak sekali tokoh-tokoh Islam dunia sekarang berharap dari Indonesia itu bisa menjadi lokomotif bagi umat Islam dunia. Itu banyak sekali. Karena melihat di sini majelis-majelis sholawat luar biasa. Di sini pondok pesantren masih berjalan. Di sini sebagian besar umat Islamnya adalah beriktikad Islam ahlu sunnah wal jamaah. Di sini dilihat bahwa umat Islamnya itu punya budaya perdamaian dan kedamaian. Hal yang tidak dilihat di tempat-tempat lain. Maka mari Bapak Ibu, anak-anakku, para santri-santriwati, mari harapan-harapan baik dari banyak umat Islam di seluruh dunia kepada kita umat Islam di Indonesia untuk menjadi contoh berislam yang menghadirkan kebaikan, rahmat, kasih sayang, kedamaian untuk semua. Mari kita wujudkan bersama. Langkah pertamanya adalah perbaiki silaturahim kita. Langkah yang juga tidak kalah pentingnya adalah mari terus-menerus kita belajar menyempurnakan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah salah satu pintu keberkahan yang terbesar. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru kita. Selain bermaulid, saya ingin menyampaikan satu sebab kenapa saya datang kemari. Sebab yang membuat saya tidak bisa tidak datang, wajib saya harus datang. Dulu Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin rahimahullah rahmatal abror, taghammadahullah birahmatihil wasi'ah, kakek dari guru kita, betul ya? Kakek beliau adalah sahabat kakek saya. Kakek saya kami sebut Maulana Syekh Ninikda Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Abu Rauhun wa Raihan, Abul Madaris wal Masajid, pendiri Nahdlatul Wathon di Lombok. Beliau bersahabat dekat, walaupun tidak setiap saat berjumpa, karena persahabatan mereka itu adalah persahabatan cinta, persahabatan para ulama, persahabatan yang ikhlas. Duduk boleh berjauhan, tapi hati tidak pernah pisah. Kadang-kadang kita beda, duduk bersama, tapi hati saling membelakangi. Nauzubillah. Bukan di sini, ya, di tempat-tempat. Kalau di sini, insya Allah kita duduk bersama, hati kita juga sama. Jadi beliau berdua ini sahabat, gurunya sama. Saya baca guru dari Al-Maghfurlah Raden Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Masya Allah sama. Di situ ada Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi, ada Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, ada Syekh Hasan Yamani, ada Syekh Ali Al-Maliki, ada Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki, ada banyak masyayikh. Tempat belajarnya juga sama, madrasahnya sama, Al-Madrasatus Saulatiyah. Gurunya sama, sekolahnya sama, dan visi perjuangannya juga sama. Maka saya datang kemari, Pak Kiai, niat saya ingin menyambung silaturahim kepada antum, kepada Bapak, kepada Pak Kiai, kepada cucu dari sahabat kakek kami, ya, kakeknya bersahabat, cucunya juga harusnya bersahabat, ya. Semua anak cucunya bersahabat. Kalau kata Rasul, inna min abaril birri ayyasilar rajul ahla wuddi abih. Kalau Anda mau berbakti pada orang tua Anda, salah satu caranya adalah sambung hubungan baik kepada orang yang dulu orang tua kalian itu, orang tua Anda itu baik kepada mereka. Jadi orang tua kita punya sahabat, kita sambung. Udah meninggal, ada anaknya, nyambung ke anaknya. Kalau misalnya anaknya sudah meninggal, ada cucunya, nyambung kepada cucunya, dan seterusnya. Itulah niat saya, mudah-mudahan Allah terima sebagai kebaikan. Dan terakhir saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai, tapi hati saya, niat saya tetap bersama-sama dengan bapak-bapak ibu. Saya harus ke Banyuwangi untuk mengejar pesawat pukul 1 yang nanti akan nyambung ke Surabaya, kemudian ke Lombok. Saya tunggu di Lombok, Pak Kiai, saya tunggu di Lombok, para masyayikh, saya tunggu di Lombok, ya. Lombok itu adalah the best halal destination.